Awalnya sih dipaksa mama ya, disuruh 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 les siapa nih? piano, dipaksa mama awalnya. Oh, mama, oke. Ya, dipaksa, bukan dipaksa sih, kayak disuruh les piano dulu. Awalnya les Mhm. piano dulu. Terus ada salah seorang sepupu aku yang les biola. Terus mama tanya, mau ikut sepupu nggak les biola? Terus aku kayak, ya boleh, why not gitu, dicoba. Terus jadi ujung-ujungnya les piano dan les biola. Terus nggak lama kemudian les elektron sama Miss Lala. Terus Oh. karena lesnya Mhm. berlanjut terus malah sepupu aku yang pertama kali les biola itu dia keluar duluan, malah aku yang lanjut. Oh gitu, jadi Sampai akhirnya iya, malah View yang meneruskan ya? iya. Oke. Terus ya dilanjutin aja gitu selama bertahun-tahun sampai selesai grade 8. Aha. Terus ternyata suka di musik. Jadi ya Jadi terusin cinta aja. sama musik ya? Uh-uh. Oke. Nah, itu pertemuan pertama dengan Mbak Lala itu ceritanya gimana? Dari mana ya pertamanya, Miss? Dari les organ sih, elektron, dan dari gereja juga pastinya. Hmm. Karena ada apa? Paduan suara di gereja. Mulai dari situ. Dari kecil sih udah kenal dari gereja. Terus semenjak mulai les biola, les piano, terus karena pengen apa? Main juga di gereja biar lebih aktif gitu. Terus salah satu alat musik yang paling diperlukan lah di gereja itu organ. Jadi ya langsung lesnya sama Miss Lala. Oke. Nah, kemudian akhirnya memutuskan untuk meneruskan pendidikan di bidang musik nih di Hmm. Malaysia ya awalnya ya. Itu seperti apa alurnya? Alurnya jadi um, untuk masuk sekolah musik di Malaysia itu kita harus ada yang namanya foundation dulu. Jadi kayak 1 tahun persiapan. Dan persiapannya itu langsung di Malay, bukan di Indo. Jadi kita langsung berangkat 1 tahun persiapin di sana. Jadi sebenarnya aku ini lulusan SMP, guys. Aku gak punya ijazah SMA. Oke. Soalnya, Mhm. jadi soalnya tahun tahun berapa ya? 2014 itu kelas 11 di SMA. Oh, Itu jadi udah cepet ya langsung ke maksudnya? Malai. Oh, wow, keren banget. Terus, Soalnya persiapan yang foundation itu setara sama kelas 12 SMA di Indo. Jadi sama gitu hitungannya. Terus aku pikir kan emang aku udah niat banget kan di musik. Jadi ya langsung aja lah kelas 12-nya langsung ambil musik gitu. Jadi langsung ke Malai. oh gitu. Oke. Ini juga seperti yang profil yang saya dapat dari Vio-nya langsung ya. Kalau Vio ini ternyata memang di tahun 2014 sudah pindah ke Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian menerima diploma associate dari Trinity College London di piano di tahun 2016. Kemudian 2 tahun setelahnya di usia menerima gelar Bachelor of Music ya dari Universitas Malaysia. Itu gimana? Waktu belajar di negeri orang itu tentu aja kan pasti punya perbedaan ya ketika kita belajar di Indonesia, apalagi khususnya di bidang musik. Itu eh, ilmu-ilmu baru seperti apa yang Vio dapat? Um, ilmu baru sih lebih um, gara-gara apa sih lingkungannya ya, environmentnya, kayak waktu pas mulai kuliah musik itu bener-bener yang semua orang kanan kiri itu semuanya bermusik. Hmm. Kalau waktu waktu di Palembang, oke lah banyak yang bermusik. Tapi waktu ke Malang itu lebih banyak lagi. Dan Hmm. teman-teman itu yang benar-benar jago gitu. Yang mereka masuk di tahun pertama aja udah jago banget. Jadi itu yang kayak nge-push buat kita diri sendiri tuh buat latihannya tuh semakin semakin lagi biar nggak malu gitu sama Motivasi juga teman-teman. ya buat Iya, Vio untuk motivasi terus ngejar itu motivasinya ya. sih karena lingkungannya sih, lingkungan yang musical gitu yang apa, mendukung banget buat latihannya makin semangat. Oke, Vio, di musik ini kan sebetulnya banyak sekali cabangnya kan ya. Jadi Vio ini sendiri memang khususnya di orkestra, maksudnya lebih interestnya ke orkestra seperti itu. Jadi kalau musik tuh sebenarnya garis besarnya dua sih, satu klasikal, satu kontemporer. Jadi Mhm. klasikal itu ya main lagu-lagu klasik lah, Mozart, Beethoven gitu kan. Terus kalau yang kontemporer ya lebih ke arah pop.
atau jazz. Itu kayak dua aliran yang beda banget sih. Kalau aku sendiri ngambilnya klasik. Nah, terus waktu kuliah itu, sebenarnya aku kuliahnya performance sih, performance violin gitu. Tapi kita tuh wajib, karena sebagai anak klasikal, kita tuh wajib ikut paduan suara atau orkestra. Terus kebetulan aku milihnya orkestra gitu. Terus ternyata pas mulai orkestra, suka banget. Seru ternyata. Jadi sampai sekarang juga kayak pengennya sih main di orkes. Oke, artinya memang sudah mengalir dalam darah ya, lebih menarik ke orkestra seperti itu ya, Vio ya. Iya. Oke, Vio ini memang lebih ke biola atau piano? Sebenarnya aku tuh mulai lesnya tuh piano dulu. Piano. Dan bahkan piano aku itu grade 8 duluan daripada biolanya. Terus aku tiba-tiba kepikiran kayak udah banyak banget orang yang main piano, tapi kayak di Palembang saat itu kayak biola tuh masih kurang banget gitu. Terus Masih aku jarang pengennya ya? masih jarang banget yang main. Ada lah beberapa yang main, tapi nggak sebanyak yang main piano kan waktu itu. Terus jadi aku mikirnya aku pengen biolanya itu biar balance gitu sama piano. Soalnya pianonya udah jago duluan, biolanya masih agak kurang waktu itu. Tapi aku pengennya kayak ngebalance dua-duanya gitu. Makanya aku pilih kuliahnya biola. Oke, Vio, kemudian akhirnya memutuskan untuk melanjutkan S2 nih di Australia. Pada saat itu mempertimbangkannya seperti apa? Kan kalau yang pada umumnya udahlah cukup S1 aja gitu, nanti bekerja segala macam. Ini pertimbangannya seperti apa sampai akhirnya memutuskan untuk melanjutkan S2 di Aussie? Apa ya, waktu baru lulus S1, aku tuh merasa kayak kok masih belum di level yang aku inginkan ya. Kok masih Mencari jati diri gitu ya? iya bener-bener. Kok kayak masih banyak banget lagu yang aku belum mainin gitu. Kayak masih jauh banget perjalanannya gitu. Terus aku mikir kalau cuma S1 doang, kayaknya banyak deh orang yang S1 gitu. Terus kalau di musik, kalau cuma S1 itu biasanya kurang spesifik sih. Kalau S2 pasti belajarnya lebih lebih fokus. Pengen lebih fokus, pengen main lebih banyak lagu, pengen punya kesempatan buat main di orkestra besar juga. Itu salah satunya juga sih, kalau mau main di orkestra kan harus audisi. Kalau mau cari kerja juga harus audisi. Dan biasanya mereka mintanya ya S2 sih standarnya. Oke, jadi memang harus lebih concern lagi ya kalau di S2 ya, maunya Iya, apa gitu. Tapi sekarang udah iya ketemu bener. maunya apa? Udah ketemu sih. Udah ya. Jadi saya tahu-tahu sedikit lah tentang Vio ini, ternyata dia sudah menemukan jati dirinya pada saat dia sudah di Aussie. Katanya dia nggak bisa research, betul nggak? Gak bisa, nggak mau lagi research. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.